Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kali ini kalian masih dalam keadaan sehat karena seperti yang kita tahu bahwa di minggu kemarin sekolah kita sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas. Meskipun masih selang-seling nih, hari Senin kelas 10, kemudian cuma satu kelas per jurusan dan per tingkatnya, kemudian hari Rabu kelas 11 dan hari Jumat kelas 12, sisanya BDR. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam keadaan sehat karena insya Allah mungkin beberapa minggu ke depan semoga kegiatan pembelajaran uji coba tatap muka terbatas ini berjalan dengan lancar sehingga nantinya kalian semua bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran secara tatap muka tentu dengan protokol kesehatan yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin setelah rehat 1 minggu karena satu dan lain hal, karena kesibukan kita untuk mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas dan juga materi yang mungkin saya kejar masih materi tentang peran lembaga penegak hukum. Nah, kali ini kita akan membahas materi terakhir nih di bab kedua, yaitu tentang dinamika pelanggaran hukum. Seperti apa sih yang namanya pelanggaran hukum di Indonesia tersebut? Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita harus ketahui dulu nih, apa sih yang namanya pelanggaran hukum? Nah, pelanggaran hukum ya, dari katanya juga kalian udah tahu. Pelanggaran berarti hukum yang dilanggar atau perbuatan melawan hukum yang mungkin sering kalian dengar kan, perbuatan melawan hukum. Apa sih yang dimaksud itu? Yaitu tindakan yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Simpelnya seperti itu. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena apa? Adanya pengingkaran terhadap kewajiban dan juga pelanggaran terhadap hak seseorang warga negara. Nah, ini berkelanjutan nih dari materi kita di bab pertama tentang hak dan kewajiban warga negara. Contohnya apa sih yang namanya pelanggaran hukum itu? Yang pertama, simpelnya deh, kalian mungkin sering berkendara kemudian kena tilang. Nah, itu juga salah satu contoh pelanggaran hukum ketika kalian tidak melaksanakan aturan dan tata tertib dalam berlalu lintas sehingga kena tilang. Mungkin bisa jadi kalian tidak memakai helm, nggak bawa SIM, kemudian bukan nggak bawa, mungkin belum punya SIM, bahkan kalian berkendara sepeda motor. Ada juga mungkin yang parah adalah penyalahgunaan narkoba, pembunuhan, perampokan, termasuk kasus tindak pidana korupsi. Itu tadi adalah sedikit tentang pelanggaran hukum lah. Artinya hukum yang dilanggar ataupun perilaku yang dilakukan oleh kita sebagai warga negara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada atau hukum yang berlaku. Nah, sebenarnya penyebabnya apa sih? Yang pertama, bisa jadi nih, kalian menganggap bahwa perbuatan tersebut itu merupakan suatu kebiasaan. Jadi bias antara hukum dan juga kebiasaan. Contohnya sekarang banyak banget hal-hal yang mungkin dianggap bias yang harusnya sebenarnya itu tidak boleh. Pertama, bullying. Kedua, vandalisme nih yang lagi rame nih. Kemudian vandalisme itu coret-coret di tempat umum. Kemudian merokok dan sebagainya. Karena apa? Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada yang namanya perilaku yang tidak sesuai aturan, di mana kenakalan remaja itu bisa dipidana. Contoh tadi vandalisme, kemudian bullying, bahkan mungkin kalian mencuri dalam tanda petik sebatang pulpen mungkin, itu juga ada dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, selain mungkin kalian anggap sebagai suatu kebiasaan, bisa jadi nih kalian sudah melaksanakan sesuai ketentuan, tapi sebenarnya hukum itu belum ada ataupun gak sesuai nih dengan tuntutan kehidupan yang sekarang. Contoh, yang pertama adalah ojek online mungkin yang pernah ramai itu. Ya, sekarang tuntutan zaman nih seperti itu. Semuanya berbasis digital, semuanya berbasis online dan online. Mulai dari mungkin tahun ketika kalian SD, kalian gak akan kepikiran tuh 5 tahun yang lalu gak ada yang kepikiran bahwa tiba-tiba ada yang mungkin pergi ke suatu tempat hanya bermodalkan handphone untuk bisa dijemput
oleh orang yang mungkin sebagai ojek. Kemudian beli makanan cukup cukup tiduran, tiba-tiba ada datang makanan dengan apa? Dengan adanya mungkin GoFood, GrabFood, ShopeeFood, banyak dah yang serba food itu. Layanan antar makanan, antar jemput makanan. Banyak banget sekarang. Nah, itu semua sempat terjadi di Indonesia. Hukumnya belum ada tuh. Aturan main tentang kebijakan ojek online, sehingga ketika tercetus undang-undang ataupun peraturan tentang ojek online dan juga taksi online, karena apa? Yang namanya di Indonesia di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang namanya angkutan penumpang itu khususnya taksi online itu belum ada, belum diatur. Kenapa? Dulu tahun 2009 nggak ada kepikiran kayak gini nih. Plat hitam itu bisa membawa penumpang, mobil plat hitam tuh bisa membawa penumpang, karena di Indonesia dibedakan tuh beberapa plat. Yang pertama plat merah, plat dinas. Itu dipakai oleh pegawai dinas, entah itu provinsi lah atau apa, ASN biasanya. Kemudian plat hitam itu untuk kendaraan biasa. Ketiga adalah plat kuning yang biasa dipakai oleh angkutan umum ataupun angkot-angkot biasanya tuh. Mulai dari Transjakarta dan sebagainya, plat itu warna kuning khusus. Karena dikhususkan memang secara undang-undang untuk antar jemput penumpang. Nah, di Indonesia tiba-tiba muncul yang namanya Uber, Grab, Gojek. Kemudian tiba-tiba sekarang mungkin ada Maxim dan sebagainya. Banyak banget. Kemudian ada mungkin Bluebird juga tiba-tiba ada, Silverbird yang beralih ke secara online. Nah, itu tadi adalah salah satu ataupun salah dua contoh apa aja sih sebab dari ketidakpatuhan kita terhadap hukum. Yang pertama adalah tadi karena dianggap sebagai kebiasaan, atau yang kedua bisa jadi hukum itu sebenarnya belum ada. Karena apa? Tidak sesuai dengan kehidupan yang ada. Selanjutnya, apa aja sih contohnya? Mungkin kalian udah tahu lah. Contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum tuh banyak banget yang mungkin kalian sudah tahu sejak dari kalian SD sampai kalian SMP atau bahkan SMA. Kelas 11 kalian udah tahu yang namanya, secara teori kalian pasti udah tahu tuh. Itu merupakan suatu perilaku yang bertentangan dengan hukum. Yang pertama di lingkungan keluarga. Contoh, tidak mematuhi orang tua. Kemudian tidak mendengar nasihat orang tua. Simple deh. Banyak sekali terjadi. Atau bahkan ketika disuruh, ayo nak atau mas, minta tolong ibu ambilin remote TV mau nonton Ikatan Cinta gitu misalnya. Dan bilang, ibu apa sih? Aku lagi fokus, lagi main game gitu misalnya. Itu contoh tuh perilaku yang bertentangan dengan hukum. Kenapa? Pertama bertentangan dengan hukum agama. Selanjutnya di lingkungan sekolah, bolos, kayak ngerjain tugas. Nah ini sering dah. Kalian tahu tuh, teorinya tahu, tapi masih kalian lakukan. Tuh. Kemudian yang ketiga, lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, ketika kalian dalam bersosialisasi dengan tetangga, kalian tidak bertegur sapa. Kemudian ngelonong aja tuh. Orang ketemu biasanya itu adat yang mungkin sudah hilang di beberapa daerah perkotaan. Ketika bertemu dengan orang lain, misi mas, misi pak, misi om, misi bang gitu. Sekarang nggak ada itu, ngelonong aja udah. Kemudian yang terakhir dari contoh perilaku yang bertentangan dengan hukum pada bangsa dan negara. Tadi kalian nggak memakai helm ketika berkendara, nggak punya SIM, kalian tetap menggunakan sepeda motor dan sebagainya, termasuk pencurian, perampokan, kemudian penyalahgunaan narkoba, terus kemudian minum-minuman keras dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang namanya pelanggaran pasti ada yang namanya sanksi. Apa sanksi itu? Sanksi itu berarti hukuman terhadap apa? Terhadap tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum. Dan harus kita ingat, yang namanya sanksi itu harus sesuai dengan porsinya. Contoh, ada yang namanya norma agama. Contohnya apa? Ketika kalian sholatnya tidak tepat waktu, laki-laki nih nggak sholat malah bahkan, berarti sanksinya nggak mungkin dipenjara, pasti berkaitan langsung dengan Tuhan. Atau mungkin kalian
yang beragama lain, ya kan? Sesuatu aturan di agama kalian tidak dilaksanakan, gak mungkin ada aturan hukumnya. Yang ada berarti sanksi secara agama. Contohnya pertama apa? Dosa. Yang kedua, misalnya adalah kalau di ajaran agama Islam, hilangnya keimanan dalam diri kita masing-masing. Lalu norma kesusilaan. Bentuknya apa? Kesusilaan itu berarti terkait dengan hubungan antara kita dengan orang lain. Misal jujur, perilaku jujur, kemudian apa ya? Menghargai orang lain. Nah, itu salah satu contoh tuh. Jujur deh, berkata jujur. Nah, sanksinya apa? Ketika seseorang tidak berperilaku jujur atau berbohong. Yang pertama trust issue pasti. Adanya adanya ketidak trust itu apa sih? Tiba-tiba lupa saya, ya Allah. Berarti itulah adanya trust issue. Sehingga seseorang mungkin nggak mau berteman lagi sama dia karena sering bohong. Kepercayaan, hilangnya rasa percaya kita terhadap seseorang yang kita kenal yang sering berbohong. Kemudian kesopanan, norma kesopanan berarti terkait dengan adat istiadat. Tadi mungkin ketika sama orang lain bertegur sapa, kemudian permisi ketika hendak lewat, kemudian apalagi ya, salim dengan guru dan sebagainya. Lalu sanksinya apa? Ya kan yang namanya kesopanan paling apa? Bentuknya pengucilan lah paling. Kemudian ya dikatain, kemudian mungkin dinasehati. Itu salah satu contoh bentuk sanksi yang mungkin ditegur lah. Biasanya peneguran, ditegur. Salah satu contoh sanksi apabila itu terkait dengan norma kesopanan. Yang keempat ataupun yang terakhir adalah norma hukum. Nah, ini yang berkaitan langsung dengan kehidupan kita. Sebenarnya semuanya berkaitan langsung sih, cuman yang biasanya lebih tidak bias, karena yang lain biasanya bias tuh, kecuali agama udah pasti udah dipantek. Cuman kesopanan dan juga kesusilaan itu bener-bener bias sekarang. Kenapa? Di era globalisasi ini banyak hal-hal yang mungkin dulunya dianggap sesuatu yang mungkin tabu, sekarang sudah benar-benar sudah benar-benar berubah. Contohnya ya tadi, dengan orang yang lebih tua, sekarang mungkin anak-anak zaman sekarang udah mulai bangkang lah, atau mungkin udah mulai nggak sopan lah dengan perkataannya saja mungkin. Kalau zaman dulu mungkin ketika ketemu bapak ibu guru, itu udah takut duluan tuh, kabur. Kalau sekarang ketemu bapak ibu guru, Pak, gitu, itu udah hilangnya norma-norma kesopanan di situ. Nah, kalau norma hukum, sanksinya apa? Ada dua, tegas dan nyata. Karena apa? Yang namanya hukum itu sanksinya bersifat mengikat dan juga memaksa. Maksudnya mengikat itu apa? Yang namanya mengikat berarti mencakup semuanya kena. Dan memaksa berarti yang nggak ada ampun, nggak ada kecuali. Tuh. Nah, yang harus kita ketahui tadi, sanksi hukum itu tegas dan nyata. Berarti yang namanya tegas itu apa? Sudah ada aturannya di suatu perundang-undangan. Contoh, apabila kalian mungkin mencuri, dalam kitab undang-undang hukum pidana udah ada hukuman itu, berapa tahun penjara. Nah, di sini contohnya nih, misal dalam hukuman pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP nih. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang apa aja nih. Sanksi pidana tuh banyak ternyata. Yang pertama hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ini biasanya ada di vonis hakim. Yang pertama hukuman pokok itu biasanya hukuman penjara, entah itu seumur hidup ataupun berapa tahun. Nah, yang terakhir adanya hukuman mati yang biasanya hanya berlaku bagi pengedar narkoba. Saat ini di Indonesia hanya berlaku bagi pengedar narkoba. Bahkan seorang teroris pun sekarang belum diberlakukan hukuman mati, masih bersifat hukuman seumur hidup. Selanjutnya, hukuman tambahan. Jadi selain hukuman pokok, ada juga hukuman tambahan. Contohnya pencabutan terhadap hak-hak tertentu. Biasanya hak politik nih yang paling banyak. Terjadi pada Pak Juliari Batubara dan juga Anas Urbaningrum. Beliau dituntut penjara selama beberapa tahun
Selain itu, hakim juga memutuskan pencabutan terhadap hak politik si terdakwa atau terpidana yang udah divonis ya, terpidana. Dengan apa? Dengan harapan setelah keluar dari penjara dia tidak lagi dipilih oleh masyarakat atau tidak menduduki jabatan-jabatan publik sehingga dia tidak melakukan lagi tindakan korupsi. Lalu perampasan atau penyitaan terhadap barang-barang. Nah, ini biasanya kalau misalnya tindak pidana korupsi dan sebagainya, biasanya aset-asetnya itu diambil. Karena apa? Untuk menggantikan kerugian negara yang disebabkan oleh perbuatan beliau, perbuatan mereka. Terakhir adalah pengumuman keputusan hakim, ya itu pasti diumumin lah itu mah. Terakhir, nyata. Yang namanya nyata berarti sudah ada apa? Sudah ada jumlah hukumannya. Nih, pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa yang sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan, berarti dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Jadi kalian membunuh seseorang meskipun tanpa direncanakan ya. Kalau direncanakan pasti seumur hidup tuh kalau nggak salah. Misal kalian berkerumun, misal 3 orang merencanakan ingin membunuh orang lain. Nah, itu berarti pembunuhan berencana. Kalau ini kan pembunuhan biasa. Misal kalian tiba-tiba, nggak mungkin sebenarnya pembunuhan itu tiba-tiba, nggak mungkin banget gitu. Lagi bawa motor, tiba-tiba, saya bunuh dia, nggak mungkin. Tiba-tiba lagi minum es, tiba-tiba ada orang lewat, bunuh, nggak mungkin. Benarnya ya, itu hukumannya berarti nyata, artinya ada jumlah hukumannya yang tadi, penjara paling lama 15 tahun penjara. Nah, yang namanya sanksi hukum ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh peradilan. Kemarin para lembaga hukum kita sudah membahas itu semua. Adanya di mana? Berarti Mahkamah Agung, di peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sementara sanksi sosial itu biasanya berlaku bagi tadi tuh yang norma kesopanan, norma kesusilaan itu biasanya diberikan oleh masyarakat. Contohnya apa? Ya itu tadi, dengan gaya dikucilkan lah oleh temennya, mungkin nggak dideketin lagi, nggak ditemenin lagi, sehingga apa? Sehingga memberikan dampak sanksi psikologis secara tidak langsung. Sehingga apa? Ada perasaan bersalah sebenarnya yang harusnya bisa, ya sebenarnya sekarang bukan hanya cemoohan dan sebagainya ya. Sekarang zaman sosial media yang namanya sanksi sosial itu benar-benar keras lah. Di sosial media cemoohannya, kata-katanya, itu udah nggak tahu benar, udah parah banget dah. Sehingga apa, sanksi pun secara emosi pasti akan benar-benar hancur. Itu tadi adalah sanksinya nih bagi para pelanggar hukum sesuai dengan norma-normanya, tingkat jenis-jenisnya lah. Terakhir, partisipasi, perlindungan, dan penegakan hukum. Berarti kalau ada pelanggaran hukum, berarti kita harus berpartisipasi untuk apa? Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan aturan yang ada, atau bisa kita sebut kepatuhan hukum. Maksudnya apa kepatuhan hukum? Artinya kalian sudah memahami nih dan melaksanakan peraturan yang berlaku sehingga kita benar-benar berperilaku sesuai dengan aturan dan juga hidup dengan disiplin dan tegas. Ciri-cirinya kayak gimana nih? Banyak sebenarnya. Ini salah satu contohnya nih. Yang pertama, dia akan disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Kenapa? Karena citra dirinya dia nih dianggap sama masyarakat itu tertib, disiplin, aman gitu loh. Nggak begajulan lah. Yang kedua, tidak menimbulkan kerugian bagi dia maupun orang lain. Karena itu tadi, karena perilakunya udah sesuai dengan aturan. Sehingga apa? Sehingga dia disiplin, tertib, sehingga orang lain juga merasa nyaman dekat dia. Kemudian tidak menyinggung perasaan orang lain, dalam bertutur kata juga sopan santun, dalam berperilaku juga sesuai dengan norma yang berlaku, sehingga orang lain merasa, ya ampun nih orang gitu ya, seperti kalau misalnya perempuan seperti bidadari perilakunya. Kemudian menciptakan keselarasan. Artinya pas dengan perilakunya dia yang baik tadi, yang sopan, sehingga disenangi masyarakat tadi, akhirnya apa? Adanya keharmonisan yang ditimbulkan gitu loh, orang ngerasa nyaman tadi itu. Kalau misalnya kita ngobrol sama dia, dianya mendengarkan omongan kita, kemudian dianya juga mungkin welcome dengan obrolan kita. Berbeda kalau mungkin orangnya yang kita ajak ngobrol, mungkin orangnya apaan sih lu gitu lah.
Ya itu mungkin orang kita akan merasa, iya apa nih orang nih kayak gak nyaman gitu. Kemudian mencerminkan sikap sadar hukum. Bagaimana maksudnya? Artinya kita ini benar-benar memahami hukum yang ada, sehingga yang terakhir nih, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Berarti perilakunya benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, itu tadi adalah dinamika terkait dengan pelanggaran hukum di Indonesia. Mulai dari yang pertama pengertian pelanggaran hukum, kemudian penyebab-penyebab kenapa seseorang melanggar hukum, selanjutnya contoh-contohnya, pelanggarannya, kemudian sanksinya dan sebagainya. Itu tadi adalah materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik dan bisa mengerti pembahasan pada kali ini. Oke, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Untuk materi tentang terakhir nih, perilaku kepatuhan hukum di lingkungan keluarga, gak akan saya bahas. Kenapa? Karena ini mah kalian udah tahu nih, di keluarga harus ngapain, di sekolah harus ngapain, kemudian nih di masyarakat kalian harus ngapain, di bangsa dan negara kalian harus ngapain. Secara teori udah pasti tahu. Yang ingin saya tegaskan adalah pemahaman itu tadi silahkan harus kalian laksanakan. Kenapa? Karena kalian udah tahu konsekuensi terhadap sesuatu pelanggaran hukum itu banyak. Jadi tolong kalian teori-teori yang sudah dipelajari, diterapkan, dan juga dipraktekkan di dunia nyata. Itu yang terpenting. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.